Jadi kemungkinan yang benar menurut akal adalah, jadi informasi yang diberikan oleh pencipta itu bisa jadi, bisa jadi ada dua kemungkinan ya. Yang pertama, tidak ada informasi. Oke, lanjutkan. Nah, jadi kalau tidak ada informasi, manusia itu akan berbuat sesuka-sukanya kan? Nah, itulah yang terjadi sekarang. Mungkin kenal dengan apa? Dengan tahu ya, atau mungkin pernah kuliah, pernah belajar mengenai filsafat. Pernah nggak belajar filsafat? Atau pernah nggak mendengar kata filsafat? Pernah kan? Itu filsafat itu kan semua logika, tidak punya sandaran. Jadi baik buruknya sesuatu itu dilogikakan. Itulah yang terkenal dulu dari Yunani itu kan itu. Dari filosof-filosof itu. Jadi filsafat. Ya semua logika. Dia itu berusaha berbuat sesuatu itu dia berhasil karena dia. Tidak ada pengaruh dari yang lain. Kira-kira begitu. Itulah logika apanya? Filsafat. Jadi kalau seandainya manusia bebas mengatur kehidupannya ya masing-masing sesuai dengan logikanya dia. Sama nggak logika kita ini? Kan nggak sama kan? Si A pasti berbeda logikanya. Apalagi berbeda dengan kondisi mood yang berbeda ya kan? Lagi enak dia mungkin si A dianggapnya benar. Lagi nggak enak dia mungkin dianggapnya nggak benar kan? Kayak gitu. Jadi harus ada sandarannya ya. Oke, lanjut. Nah, ini jika ada informasi, terus manusia harus membuktikan apakah informasi tersebut benar-benar dari pencipta. Betul nggak? Kan harus yakin kita. Informasi dari pencipta itu kan berbentuk apa? Iya kan? Apalagi? Ya Quran lah kita bilang kan. Quran. Sebagai contoh lah ya. Bapak apa namanya? Musri ya. Pak Musri ini ya kan mendapat surat contoh dari Gubernur Sumatera Utara kita, Edi Rahmayadi. Ya kan, Gubernur Sumatera Utara. Di suratnya itu dibilangkan mulai tanggal 1 Februari Pak Musri diangkat sebagai asistennya Pak Edi Rahmayadi. Ya, kira-kira cocok nggak? Nah, cocok. Dari mana cocoknya? Dari penampilan. Bajunya apa? Iya, ya dari baju pas kayaknya. Iya kan? Dari tongkrongannya pas lah ya kan? Dari gemuknya, dari klimis-klimisnya, cocok kali ya? Cocok. Betul Pak Musri, cocok nggak kira-kira? Jadi kembali ke yang ini, apa sebenarnya yang harus kita lihat dari semua itu? Apakah kita lihat cocoknya atau yang lain? Apa yang harus kita lihat? Dia terima surat, Itu yang paten. Jadi yang pertama itu kita lihat dulu suratnya benar apa tidak. Itu yang harus kita lihat dulu. Kalau cocok ya mungkin bapaknya juga cocok, ini cocok, ini cocok, ini cocok. Ya tergantung selera masing-masing ya kan. Tapi apakah surat itu betul-betul dari gubernur? Jangan-jangan nanti kawan yang di bawah yang masukkannya kan datang ke gubernur, Pak, ini surat ini diangkat jadi asisten Bapak. Aku nggak pernah mengeluarkan surat, ini kan kacau. Nah, jadi itulah, jadi sama dengan ini. Jadi apapun informasi dari pencipta itu, kita harus yakinkan dulu kebenarannya. Dari pencipta itu kan ada
Apalagi apa yang informasi dari pencipta yang diberikan kepada manusia? Apa? Al-Quran kan? Apalagi? Hadis. Terus ini kita mikir seluruh ya, menyeluruh, bukan skopnya kita aja. Kan ada Taurat. Dari siapa Taurat? Termasukkah Taurat rukun iman? Percaya sama Taurat? Masuk kan? Nah, ada Zabur, ada Injil. Kita ini karena memilih Al-Quran ya karena memang dari cerot udah Islam kan gitu. Tapi sekarang logikanya bagaimana kita memastikan bahwa Al-Quran itu betul-betul benar gitu loh. Kita yakin ini betul gitu loh. Itu sekarang masalah kita nih itu. Jadi kalau seandainya ada nggak punya kawan yang mu'alaf? Ada ya kan. Kalau mu'alaf itu sebenarnya atau itulah bedanya dengan kita yang cerot langsung masuk Islam, langsung dapat KTP Islam. Kalau mu'alaf itu dipelajarinya dulu gitu loh. Ya kan, dipelajari dulu mana yang benar nih dari ada berapa 4, ya kan, mana kira-kira yang benar. Kalaupun dia nggak meneliti satu persatu, ya kan minimal dia dapat informasi mana yang paling benar di antara yang 4. Gak mungkin semuanya benar kan? Ya mungkin memang benar semuanya dari Allah, ya kan? Tapi ke bawahnya kan ya mungkin udah ada yang dipalsukan segala macam gitu. Jadi pernah saya baca, ya kan, dan saya simak juga ada seorang profesor dari Jepang katanya gitu. Ini ceritanya. Jadi dia meneliti kebenaran dari informasi dari yang kuasa itu, termasuk Al-Quran, Zabur, Injil, Taurat segala macam. Diteliti sama dia. Jadi dia makan waktu lebih kurang 15 tahun dia meneliti. Ya kan, barulah bisa dipastikannya bahwasanya yang benar itu hanya Al-Quran. Tahu dia benar, ya udah dia masuk Islam. Nah itu. Jadi kalau kita kan enggak, kita udah cerot, udah Islam ya kan. Pokoknya benar ya kita pegang kira-kira Quran. Jadi sekarang kita rubah mindset kita ya, bukan itu. Jadi kita harus meyakini benar bahwasanya Al-Quran itulah yang paling benar. Walaupun kita nggak meneliti kan, tapi ada orang yang meneliti, Al-Quran itulah yang paling benar. Percaya nggak? Yakin? Oh nggak, yakinnya masih separuh-separuh. Oh yakin? Yakin nggak? Yakin. Gitu. Masa sama Al-Quran sendiri itu tuntunan kita loh. Itulah tuntunan kita yang akan mengantarkan kita nanti bisa kembali ke kampung halaman kita yang asli. Al-Quran itu. Jadi kita betul-betul harus yakin 100% bahwasanya Al-Quran itu adalah tuntunan yang benar 100%. Oke? Nah, harus yakin kita, harus betul-betul yakin. Kalau kita nggak yakin nanti sama kita kayak baca buku. Ya kan, baca buku itu dapat ceritanya ya udah gitu loh. Tapi kalau yakin kita memang harus lihat satu persatu. Betul nggak? Kalau kita nggak yakin ya udahlah, yang ini udahlah jalankan, yang ini udahlah tinggalkan. Karena kita nggak yakin 100%. Tapi kalau udah yakin 100% dari ayat ke ayat, betul nggak Pak Ustaz? Betul. Kalau saya yakin itu betul-betul yakin saya. Yakin. Jadi tidak ada terpikir oleh kita untuk meninggalkan secuil pun dari perintah Allah. Betul nggak? Nah, itu keyakinan kita yang harus kita tanamkan di diri kita. Betul-betul yakin. Setuju? Nah, oke, lanjut. Nah, sekarang kita buktikan bahwasanya Al-Quran itu benar-benar dari pencipta. Walaupun kita udah yakin tadi kan, tapi kita buktikan benar nggak memang betul dari pencipta. Bisa kita buktikan. Kalau ada yang nanya bisa gitu kan, itu nggak benar. Ini buktinya. Jadi kita bukan ngada-ngada ya, selama ini mungkin kita yakin dengan Quran karena memang dari lahirnya kita udah Islam. Nah, sekarang kita buktikan. Ya, oke, lanjut.
Nah, fakta dari Al-Quran. Sekarang saya tanya, apa yang pasti dari Al-Quran? Oke, kebenaran. Ya. Artinya yang jelas semua orang bisa terima. Kalaupun kita bilang sama yang bukan seakidah sama kita, oh ya, kan kemarin itu kan konsep berpikir itu kan seperti itu. Kalau kita yakinkan pasti benar, orang lain tidak bisa lagi membantah. Ikut dengan apa yang kita bilang. Iya kan? Oke, yang lain? Hah? Fakta boleh? Yang lain? Oke, yang jelas? Oke. Yang jelas, yang nggak bisa dibantah orang, iya kan? Yang pertama tuh Quran itu berbahasa Arab, betul nggak? Ada nggak Quran yang tidak berbahasa Arab? Itulah fakta yang nggak akan bisa dibantah oleh siapapun di dunia ini, apapun agamanya, nggak bisa dibantah nih. Quran berbahasa Arab. Dari agama manapun tidak akan bisa dia bantah ini. Karena turunnya kan di Arab. Ya kan? Betul nggak? Nah, itulah pertama. Terus, tapi masih ada kemungkinan. Kalau berbahasa Arab itu udah yakin orangnya kan. Tapi masih bisa ngeles orang-orang itu. Ah, itu kan karangan-karangan bahasa Arab aja, kira-kira gitu. Ada itu memang. Di zaman Rasulullah pernah terjadi seperti itu. Jangan-jangan pun ya kita karena nggak dengar aja, mungkin juga sekarang ada yang berpersangka seperti itu atau berpikiran seperti itu. Ah, itu kan dikarang-karang oleh bangsa Arab. Itu kemungkinan yang pertama. Yang kedua, ya mungkin dikarang oleh Nabi Muhammad. Karena dia yang apa kan berdakwah pakai Al-Qur'an segala macam. Ah, itu karangan Rasulullah aja gitu atau karangan Muhammad aja. Sejadi seperti itu ya kan? Atau ya yang ketiga betul-betul dari Allah. Nah, itu. Jadi ada 3 kemungkinan. Kita nanti bisa lihat ini. Jadi karangan dari bahasa Arab ini apa penjelasannya? Karangan dari Nabi Muhammad ini apa penjelasannya? Kemudian dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, coba kita lihat yang pertama ini. Karangan dari bahasa Arab tentang Al-Qur'an, ya. Kita sekarang bisa coba buka surah Hud ayat ke-13. Dapat? Coba cari ya. Hud ayat ke-13. Dapat? Am yaqulu naftaro. Ya, terus Allahi in kuntum shodiqin, ya. Nah, coba baca apanya terjemahannya. Bahkan apakah mereka mengatakan dia Nabi Muhammad telah membuat Al-Quran itu? Katakanlah, kalau demikian datangkanlah 10 surat semisal dengannya atau dengan surat Al-Quran yang dibuat-buat dan ajaklah siapa saja yang kamu sanggup menggunakannya selain Allah. Orang-orang yang benar. Ya. Pernah nggak dengar ayat ini sebelumnya? Sebelum saya bacakan pernah? Pernah ya. Nah, inilah salah satu. Jadi ada memang orang yang menyangkal gitu loh. Tapi yang menjawab, Allah sendiri yang menjawab. Coba, kalian bikinlah 10 surah. Kalau kalian mampu, bikinlah. Tapi ya tanpa pertolongan Allah. Sanggup nggak? Kalau sanggup, silakan bikin. Ternyata, mereka nggak sanggup. Nggak sanggup mereka. Karena bahasa Al-Quran itu berbeda dengan bahasa Arab. Nah, kemudian di surah Yunus pun 38 disampaikan, coba agak mundur. Ya. Nah, kalau nggak bisa 10, 1 pun jadilah. Ya kan, coba baca terjemahannya.
Ya, 10 nggak bisa kan? Satu aja coba. Satu ayat. Nah, nggak bisa juga. Oke, lanjut. Nah, satu juga nggak bisa, berarti kita anggap ini batil gitu loh. Artinya hanya mengada-ngada. Ya, itulah salah satu bukti bahwasanya salah satunya bahwasanya ya kebenaran Al-Qur'an. Kemudian kita lihat yang kedua, yang asumsi yang kedua yang bilang itu karangan Rasulullah. Lanjut. Jadi ya kan Rasulullah juga punya banyak hadis ya yang disampaikan, tapi bahasa hadis dengan bahasa Al-Qur'an itu kan berbeda. Ya. Jadi kebetulan ada orang Arab yang sedang berdiskusi dengan Rasulullah, karena semua orang mungkin melihat, dianggapnya percakapan dengan hal itu dianggap itulah yang disampaikan oleh Rasulullah merupakan Al-Quran. Kita bisa lihat di surah An-Nahl ayat 103. Coba. Kami benar-benar mengetahui bahwa mereka berkata, sungguh ia Al-Quran hanyalah diajarkan kepada Nabi Muhammad oleh seorang manusia. Bahasa orang yang mereka tuduh bahwa Nabi Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam, bukan bahasa Arab. Ya. Padahal ini Al-Quran adalah bahasa Arab yang jelas. Ya. Jadi orang yang dimaksud di situ yang dari Jabar ini. Tapi di situ memang nggak dijelaskan. Nah, itulah maksudnya. Jadi ini juga tidak benar. Kita anggap itu batil kan. Jadi kalau 3 pernyataan 1-2-nya sudah batil, berarti hanya 1 yang benar. Jadi 1 benar itulah yang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah pembuktian bahwasanya Al-Qur'an itu memang dari Allah. Jadi benar. Jadi bukan kayak surat tadi. Ya kan? Jadi kita cek kebenarannya surat itu memang benar. Nah, baru kita bisa meyakininya. Oke, lanjut. Jadi kembali kita, apa tujuan pencipta menciptakan manusia? Ya kan? Jadi semuanya ada di Al-Qur'an. Siapa yang khatam Al-Quran seminggu sekali? Ada? Atau di bawah 1 minggu? 1 bulan? 2 bulan? 3 bulan? 4 bulan? 5 bulan? Setahun? Setahun sekali ada? Alhamdulillah juga. Ya, tapi ini informasi loh. Yang namanya informasi ya kan. Kalau seandainya kita nggak ada informasi, bagaimana kita ibarat orang jalan ini, ya kan? Nggak ada petunjuk. Kita mau menuju suatu tujuan. Kita misalkanlah di Siantar. Tapi nggak ada petunjuk. Apakah mungkin kita sampai di Siantar? Tidak kan? Tapi kenapa kita malas untuk mempelajarinya gitu loh. Kalau novel mungkin 1 hari tamat ya, nggak sampai 1 hari mungkin ya. Oh, nggak pernah baca. Siapa yang suka novel? Baca-bacaan. Koran bisa tamat 2 jam. Itu nggak ada artinya, ya kita anggap itu nggak ada apa-apanya, sampah kira-kira gitulah. Ini Al-Quran yang menuntun kita nanti untuk sampai kemana? Surga. Ada nggak di sini yang cita-citanya bukan ke surga? Kalau nggak ada, rumah kacau. Ada nggak? Ada. Ada nggak cita-citanya bukan ke surga? Ada.
Nggak ada kan? Semua cita-cita kita ini kepengen masuk surga. Tapi dari mana kita dapatkan itu? Dari Al-Quran. Kalau kita pasang AC ya kan, sebentar aja kita baca itu, cuma udah selesai. Jadi sampai paham kita bacakan. Karena kalau nggak paham nggak bisa kita operasikan. Tapi Al-Quran ini yang menuntun kita loh nih, ya kan? Yang menuntun kita dan sekarang inilah kita bilang, ya kan? Sampai nanti kita masuk ke dalam surga. Inilah yang menuntun. Tapi kita seolah-olah kita abaikan, kan gitu. Betul nggak? Bagaimana rasanya sekarang? Betul nggak kira-kira yang saya bilang itu? Betul. Kalau logika sekarang kita kosongkanlah pikiran kita. Logikanya yang akan mengantarkan kita ke tempat yang kita tuju, apakah itu harus kita jadikan prioritas? Betul nggak? Betul kan? Yang lain-lain ini sambilan aja, sambil lewat, ya udah. Sambil lewat, udah. Tapi tujuan kita sebenarnya, kayak tadi saya bilang, ke Siantar. Ya kan? Jelas sudah tujuan ke Siantar, karena ada petunjuk, ya kan? Ya, terbayang sama kita, oh sini jalannya, sampai tebing nanti jangan belok kiri, kira-kira kan begitu. Kalau belok kiri nyasar kemana-mana kan gitu. Udah tahu. Tapi kalau nggak tahu kita, sampai bisa nggak? Kalau sampai kebetulan, tapi ya mungkin persentasenya sangat kecil lah. Ya jadi mari kita betul-betul yakinkan di hati kita, inilah nanti yang akan mengantarkan kita. Saya bilanglah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Setuju? Oke. Jadi inilah mungkin yang penyelesaian dari yang kemarin.